Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal bersepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Teruntuk yang ngambil tasnya Dimas Derajat, kalau lu nonton video gue ini, buruan balikin sekarang. Tas pemain timnas Dimas Derajat hilang pada saat sesi latihan. Anjir, siapa yang curi sih? Ada dompetnya, ada handphonenya. Dimas Derajat malam ini bareng-bareng timnas Indonesia akan ke Arab Saudi, ngebela negara kita untuk bertanding melawan timnas Arab Saudi. Iya betul. Jadi kalau lo nggak balikin sekarang itu bakal ngerepotin banget. Kalau lo masih punya hati, balikin sekarang. Oke? Iya betul. Kenapa juga harus dicuri coba? Itu kan pemain timnas punya itu. Mereka kan mau bela negara. Kalau kau tidak punya ya beli, jangan sampai mencuri. Anjir. Kenapa sih? Di HP Dimas Derajat, dia punya aktif terus dilacak sama TNI kondisi maling saat ini. Oh, semoga lah seperti itu. Iya kan? Tanda-tanda Dimas Derajat bakal diangkat derajatnya sama Allah, cetak gol. Kenapa sudah bawa ke sana, Cok? Dulu yang kita takutkan ketika bertemu dengan Arab Saudi adalah tinggi badan pemain-pemain Arab Saudi, teman-teman. Sekarang lain cerita. Sekarang tinggi badan pemain rata-rata Indonesia yang dipanggil dengan tinggi badan rata-rata pemain Arab Saudi yang dipanggil menang Indonesia, teman-teman. Ini karena kehadiran Martin Paes, Jay Isis, Justin Hapner, Tom Haye, dan pemain-pemain Indonesia yang lumayan tinggi sekarang, teman-teman. Sekarang nggak ada yang kita takutkan dari Arab Saudi, teman-teman. Tapi sayangnya pemain Indonesia seperti Martin Paes, Justin Hapner, dan Elkan Bagot itu nggak bisa, teman-teman, membela timnas Indonesia. Kalau menurut kalian, teman-teman, sekarang tinggi badan pemain Indonesia lebih tinggi daripada Arab Saudi, teman-teman? Iya betul, secara tinggi badan mungkin kita setara ya atau sama dengan mereka, tetapi secara kualitas permainan saya pikir ya Arab Saudi masih di atas kita. Tapi kita jangan pesimis, yakin saja bahwa Indonesia sanggup untuk mengalahkan Arab Saudi minimal 1-0, dan setidaknya kita bisa menahan imbang Arab Saudi. Itu sudah luar biasa sekali, teman-teman. Jadi soal tinggi badan, besarnya postur, saya pikir ya itu juga berpengaruh, tetapi secara kualitas permainan saya rasa Arab Saudi masih sedikit di atas Indonesia. Tapi kita juga jangan menganggap remeh pemain timnas kita, karena mereka juga punya bakat yang luar biasa. Mereka juga punya pengalaman jam terbang yang tinggi. Mereka bermain di luar juga, kebanyakan ya bermain di luar, di liga-liga top Eropa. Jadi saya pikir kali ini kita bisa mampu untuk mengimbangi Arab Saudi, teman-teman. Ya, semoga lah tanggal 5 ini mereka bisa ya setidaknya mengalahkan 1-0, ya itu sudah sesuatu sekali. Buat ya. Bahkan Jepang aja bikinnya ke Hokkaido gitu. Jadi di tempat dingin semua mereka bikin nih. Saya bilang, ini apa maksudnya ya bikin jauh-jauh? Bawa ke Jayapura, Pak. Kenapa Jepang? Ada yang bilang begitu, bawa Jepang takut ke Jayapura. Problemnya dari Jepang Nah itu mungkin Jepang takut juga dengan Indonesia itu. ke Jakarta sama Jepang ke Jayapura sama dekat. Orang kalau ngitung dari Jakarta ke Jayapuranya, Iya, nggak orang gitu dari orang Jepang itu nggak akan ke Jakarta kalau ke Jayapura. Iya. Saya kan kemarin pernah tuh ke Jepang, transit di Manado, lebih cepat ke Manado daripada ke Jakarta. Jadi dia pasti, kalaupun dia transit dia ke Jepang dari Manado langsung ke Papua, bisa lebih cepat loh. Jangan lebih. Memang negara-negara yang lawan Indonesia ini mereka mungkin mencari kelemahan kita juga. Mereka sengaja cari stadion yang jauh-jauh dari dari bandara, tempat turunnya pemain timnas, supaya pemain timnas kita itu cepat capek gitu. Karena kalau pemain timnas kita cepat capek kan itu mudah kalah kan. Jadi ya mereka sengaja itu. Kiper anyar timnas Indonesia Martin Paes punya garis keturunan dari Kediri. Coba kita lihat. Gimana, Mas? Kediri. Cie. Maksudnya apa? Sayangnya Martin Paes bisa bermain nanti lawan ya, Australia atau Jepang. Jadi tanggal 5 ini dia belum bisa main lawan Arab Saudi. Jadi kita menunggu saja debutnya dia nanti lawan Australia atau Jepang. Ya memang dia ikut ke Arab Saudi tapi tidak untuk dimainkan, karena pasti Hernando yang akan dimainkan. Karena dia punya nama tidak ada dalam daftar skuad yang sudah dikirim ke AFC itu, teman-teman. Netizen Asia Tenggara mengejek timnas U20. Yuk kita cek yuk. Ya, itu dimulai ketika Indonesia kalah 2-0 dari Thailand ya. Media Vietnam itu bikin berita ya. Timnas Indonesia kembali ke bumi, gagal lolos ujian ya.
Jadi menurut Padahal media kita kalahnya tuh di laga uji coba tuh. Vietnam, Indonesia itu menang lawan Argentinanya itu karena Argentinanya menurunkan tim lapis kedua, lapis ketiga, begitu. Nah, hal itu makin menjadi-jadi ketika Indonesia di laga pamungkas kalah 3-0 dari Korea Selatan. Ya, netizen Asia Tenggara baik itu di media X, di FB, ya, di IG, di TikTok, semuanya mengejek timnas U20 ya. Tapi apapun itu, ini cuman hanya laga uji coba. Kita tetap apresiasi timnas Indonesia ya. Dan aku merangkum ada beberapa pemain yang kali ini ya baru tampil tapi langsung tampil memikat. Siapa itu? Yuk kita spill satu-satu. Yang pertama itu ada Michael Osman ya. Michael Osman ini ya back timnas Indonesia yang permainannya itu Spartan ya. Kalau aku bilangnya sih ini banaken basokennya timnas Indonesia ya, dengan postur tubuh yang tinggi menjulang ya kan. Banaken basokennya timnas Indonesia. Yang kedua ada penyerang timnas Osmane Kamara ya, yang main dengan kecepatan dan penetrasinya ya seperti striker timnas Eropa. Yang ketiga ada ini lain ini. Yang ini beda, ini dia masuk ke timnya dia kalah. King Indo juara Piala Dunia. Sejarah dicipta apabila timnas e-sport Indonesia menjadi juara dunia Football Manager apabila bantai Jerman 8-2. Kontijen Merah Putih yang diwakili oleh manager Iksan Taufik dan pembantu manager Budi Mena telah berjinak dengan Football Manager. Kalau begini Indonesia paling jago nih kalau soal game ini. Indonesia jago. Selama 20 tahun. Rajanya. Ini adalah Piala Dunia Football Manager pertama yang dianjurkan oleh FIFA. Perjuangan Iksan dengan Budi bermula apabila mereka menduduki standing tertinggi dari hari pertama ke hari ketiga pertandingan. Selepas itu, mereka bertanding dalam grup stage C di mana mereka melatih Sporting Lisbon menentang 4 rival yang lain. Sepanjang grup stage, mereka sangat dominan. Timnas layak ke semifinal setelah tampil sebagai juara grup dengan jumlah mata 364. Dalam round semifinals, mereka memilih pemain-pemain terbaik di dunia termasuk Fulkrug, Xavi Simons, Savio dan Alex Grimaldo. Walaupun pada awalnya mereka dipandang ringan, tapi timnas Indonesia berjaya menewaskan tuan rumah England 5-3 di semifinals. Setelah menewaskan Jerman di finals, Iksan berkongsi bahawa dari mula lagi mereka yakin boleh menang kerana mewakili King Indo. Berbaloi mereka confident kerana berjaya pulang dengan hadiah wang RM50,000. Ya, semoga jangan hanya di FIFA Manager saja ini Indonesia bisa masuk Piala Dunia dan memenangkan piala. Semoga nanti di Piala Dunia betulan FIFA World Cup Indonesia bisa masuk, setidaknya masuk dulu lah ke sana begitu. Karena kita punya euforia yang luar biasa kalau sampai timnas masuk ke sana itu. Di kubu Arab Saudi, 70% pemain Arab Saudi ini menganggap remeh Indonesia, bahkan sangat menganggap remeh Indonesia. Tidak apa-apa, mereka anggap remeh kita, ya biarkan saja. Karena mungkin mereka menganggap mereka lebih di atas angin daripada Indonesia. Tidak apa-apa, santai saja. Bahkan ketika drawing saat tahu lawannya Indonesia, mereka ini malah tertawa dan santai-santai saja. Tapi para pemain Arab Saudi ini langsung diomelin sama Roberto Mancini. Menurut Mancini, tim yang lolos round 3 itu bukanlah tim kaleng-kaleng. Mereka sudah teruji dan menurut Mancini adalah hal bodoh jika Arab Saudi meremehkan Indonesia. Nah, Mancini tahu kualitas-kualitas pemainnya Indonesia seperti apa. Secara kan dia pelatih kelas dunia, pernah bawa Italia juara Euro juga, ya kan? Ini kayaknya pertarungan pelatih kelas atas, kelas dunia antara dia dengan STY. Kenapa saya bilang STY pelatih kelas atas? Karena STY pernah bawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia juga, teman-teman. Jadi ini akan terjadi duel sengit antara pelatih, di mana taktik-taktik mereka akan tersaji di lapangan. Kita lihat nanti permainan Indonesia seperti apa. Apakah bisa mengimbangi Arab Saudi atau justru malah kita menelan kekalahan di laga perdana ini. Tapi saya tidak berharap kita kalah. Saya sih berharap kita menang, membawa pulang poin sempurna 3 supaya itu menjadi motivasi pemain timnas nanti ketika bermain di pertandingan selanjutnya bisa juara begitu, teman-teman, atau bisa menang. Jadi harapannya ya, jangan sampai kita juga menganggap remeh Arab Saudi, karena Arab Saudi bukan tim kaleng-kaleng. Jadi ya semoga lah kita bisa mengalahkan mereka. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.